Ini sudah digugat sama Uni Eropa, gugat di WTO. Tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut? Barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau kita ekspor mau enggak kan, suka-suka kita. Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa. Ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor pasar. Presiden Joko Widodo merupakan salah satu presiden yang paling dicintai oleh rakyat Indonesia. Hal itu tak lepas dari kesederhanaannya yang selalu menyatu dengan rakyat, khususnya rakyat kecil. Namun di balik keramahan dan kesederhanaannya, Jokowi ternyata memiliki keberanian dan ketegasan yang luar biasa. Tak ada rasa takut sedikit pun, meski harus berhadapan dengan negara paling berpengaruh di muka bumi ini. Jokowi akan terus melawan hingga berdarah-darah demi membela rakyat dan membawa Indonesia menjadi negara maju. Berikut ini adalah bukti nyata kalau Jokowi sudah tidak memiliki urat takut. Jokowi tanpa rasa takut melawan Uni Eropa demi membawa Indonesia menjadi negara maju. Melalui peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2014, Jokowi mulai memberlakukan larangan ekspor sumber daya alam Indonesia ke luar negeri. Hal itu dilakukan Presiden Jokowi sebagai komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Komitmen itu dimulai Jokowi dengan memberlakukan larangan ekspor biji nikel sejak 1 Januari 2020 silam. Tapi sebelum kita bahas pokok utamanya, kita harus ngerti dulu apa itu nikel. Dan seberapa penting sih nikel ini bagi industri dunia? Indonesia adalah negara penghasil nikel terbesar di dunia. Bayangkan, 30% cadangan nikel di seluruh dunia ini berada di tanah Indonesia. Nikel umumnya dipakai sebagai bahan baku untuk produksi 3 jenis barang, yaitu stainless steel, 3D printing, dan yang paling menjanjikan adalah untuk produksi baterai kendaraan listrik. Bayangkan, untuk memenuhi produksi baterai ponsel dan alat elektronik yang memakai sistem charging, nikel sudah menjadi primadona di pasar dunia. Apalagi jika nantinya dunia beralih ke kendaraan listrik akibat krisis energi, maka bisa dipastikan negara yang memiliki cadangan nikel besar seperti Indonesia berpotensi menghasilkan cuan yang gila-gilaan. Namun yang jadi masalahnya adalah kita memang kaya akan nikel, tapi Indonesia belum cukup mampu untuk mengolah nikel menjadi produk jadi. Itulah kenapa sejak zaman dulu Indonesia selalu ekspor nikel mentah ke Cina dan Uni Eropa. Karena memang Indonesia belum memiliki SDM untuk mengolahnya. Dan yang paling mirisnya lagi, Indonesia ekspor nikel mentah untuk diproses di Eropa dan Cina. Lalu setelah jadi, kita beli produknya untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia dengan harga yang fantastis. Sehingga berdampak pada ekonomi Indonesia yang tidak mengalami kemajuan. Padahal kita memiliki komoditas primadona dunia, yaitu nikel. Inilah yang mendorong Presiden Jokowi untuk memberlakukan hilirisasi dan melarang ekspor biji nikel mentah ke luar negeri. Lalu, apa itu hilirisasi? Hilirisasi adalah upaya menarik investor luar negeri untuk membuka smelter perusahaan mereka di Indonesia. Sehingga nantinya yang akan diekspor itu bukan lagi bahan baku, melainkan bahan jadi. Hal itu akan mendongkrak devisa negara hingga berpuluh kali lipat daripada hanya sekedar ekspor bahan mentah. Secara logikanya, perusahaan yang mengolah biji nikel menjadi barang jadi akan berada di Indonesia, sehingga akan menyerap tenaga kerja Indonesia untuk mengurangi angka pengangguran. Indonesia juga akan mendapatkan pajak dari perusahaan nikel tersebut, termasuk pajak ekspor ketika barang dikirim ke luar negeri. Sementara di sisi lain, Indonesia akan mengirit budget karena barang jadi yang kita butuhkan sudah tersedia di dalam negeri. Selain mendapatkan keuntungan di segi pendapatan negara, Indonesia juga bisa transfer ilmu dari perusahaan tersebut untuk mengembangkan SDM kita. Hingga nantinya, Indonesia akan semakin kompeten untuk mengelola nikel kita sendiri.
Hilirisasi akan terus kita lanjutkan dengan turunan produk yang lebih banyak dan lebih bervariatif. Hal ini akan membuka investasi yang lebih besar dan membuka lapangan kerja yang semakin banyak. Namun setelah larangan ekspor biji nikel diberlakukan, sejauh ini baru Cina yang mau mengikuti aturan hilirisasi yang diberlakukan pemerintah. Cina bersedia membangun semester perusahaan mereka di Sulawesi pada tahun 2021 lalu, yang saat ini sudah mulai beroperasi. Sementara Uni Eropa masih terus menolak permintaan hilirisasi Indonesia. Mereka terus mendesak Indonesia untuk membuka kembali ekspor biji nikel ke Eropa, bahkan sampai menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Artinya apa? Kalau tambang ya kita jangan jadi hanya tukang gali saja. Anugerah yang diberikan Allah kepada kita betul-betul sangat luar biasa besarnya. Tapi kalau kita hanya tukang gali, kemudian kita kirim keluar, mereka buat smelter di sana, kemudian dijadikan barang setengah jadi atau barang jadi, kemudian kembali ke sini kita beli. Inilah yang sedikit demi sedikit, tahap demi tahap harus mulai kita hilangkan. Meski digugat ke WTO, Presiden Jokowi tetap tidak mundur sesejengkal apapun. Jokowi langsung memerintahkan menterinya untuk mengajukan banding. Sehingga kita stop yang namanya ekspor bahan mentah nikel. Tapi digugat ke WTO, nggak apa-apa, kita hadapi. Kalau ada yang gugat nggak apa-apa. Jangan kita digugat juga grogi, enggak. Ya kita hadapi, karena memang kita ingin bahan-bahan mentah kita ini ada added value-nya, ada nilai tambahnya. Karena apa? Kalau ada industri, ada manufaktur, ada hilirisasi, yang terjadi apa? Lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya akan terbuka. Dengan mempertimbangkan kelangsungan industri di Eropa, WTO akhirnya memenangkan gugatan Uni Eropa dan mendesak Indonesia untuk mencabut larangan ekspor biji nikel tersebut. Namun, lagi-lagi, Presiden Jokowi menunjukkan kalau dirinya bukanlah orang yang gampang menyerah. Jokowi kembali memerintahkan menterinya untuk mengajukan banding. Bahkan Jokowi mengatakan, kita tidak akan menyerah, kita akan terus banding, dan banding lagi, sampai kita menang. Para pemimpin yang saya hormati, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa. Ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa. Kita dipaksa untuk ekspor. Loh, ini barang kita kok. Memang, yang saya sampaikan kemarin kita kalah. Tapi apa kita langsung pengen, berhenti saja? Enggak. Saya sampaikan pada Menteri, banding urusan nikel. Apakah tidak ada rasa ketakutan gitu dari Bapak Jokowi untuk menghadapi negara-negara Uni Eropa? Ya, bukan hanya dari Uni Eropa saja, dari negara lain juga sama, ada tekanan-tekanan. Kemudian kita juga digugat di WTO, ya nggak apa-apa, digugat kita hadapi, meskipun kemarin juga kalah kita, tapi ya tetap maju terus. Setelah kemarin kita stop nikel, kita lanjutkan lagi ke stop boksit. Nanti sebentar lagi ini baru kita kalkulasi lagi, stop tembaga. Nah, kita kalau nggak konsisten, nggak berani maju terus, ditekan kemudian kita mundur lagi, kita takut. Sampai kapanpun negara ini yang tidak akan menjadi negara maju. Perjuangan Jokowi melawan negara-negara maju Uni Eropa cukup membuktikan kalau Jokowi rela mati demi memperjuangkan rakyatnya. Sebenarnya masih ada banyak bukti lain kalau Jokowi tak pernah takut pada siapapun dan negara manapun. Hanya satu yang ia takutkan,
yaitu rakyat yang dicintainya tidak mendapatkan hak yang sewajarnya sebagai warga negara Indonesia.